Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini bersama Dr. Hewan Arsad Hussein, pemerhati sosial masyarakat Lampung. Terima kasih Bang Umar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di tengah-tengah bulan puasa, ya kita dialog spesial karena menarik ini tulisan Pak Dr. Hewan Arsad. Ini terkait, saya lihat banyak penulisan opini di media sosial online Sigerindo. Ya kan, baru-baru ini atau hari ini ada judul dengan Islam secara kafah. Sebelumnya juga soal kemiskinan, korupsi, dan anak-anak sholat di masjid. Ini menarik ini. Perlu kita, makanya kita bedah ini. Pak Haji, Pak Dr. Hewan Arsad, bagaimana secara jelasnya agar juga apa yang ada pemikiran dari Pak Arsad ini bisa diketahui oleh pemirsa Tegar TV. Pak Arsad ya? Ya, Pak Arsad, yang pertama penulisan soal Islam secara kafah. Ini pada intinya bagaimana tulisan dari Pak Arsad? Silakan Pak Arsad. Terima kasih Bang Umar, terima kasih pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Saya kebetulan memang hampir tiap minggu ya, tiap minggu saya menulis di Sigerindo yang terakhir baru terbit hari ini tentang Islam secara kafah. Jadi saya angkat topik ini Bang Umar karena ini kan kebetulan bulan Ramadan. Betul. Dan hari ke-10 yang terakhir. Betul. Ini di mana-mana ini orang tadarusan menunggu Lailatul Qadar penuh. Jadi kesempatan yang paling bagus. Betul. Nah, ini ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Jadi menganutlah. Jadi kalau masuk Islam itu harus secara kafah. Secara menyeluruh. Ya. Salah satunya itu adalah ini yang sebenarnya selalu kesedihan kita bersamalah. Saya menulis juga tentang korupsi bahwa pada bulan Ramadan itu, akhir-akhir bulan Ramadan itu kan sering benar. Betul, iya. Kita dengar informasi OTT KPK segala macam. Dan itu udah lama yang kayak begini. Betul. Apa yang terjadi ini? Pada rata-rata itu teman-teman yang menganut Islam. Betul. Ya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 288 itu disuruh perintahnya, ini kan yang ngomongkan Allah. Iya, betul. Maka sebelum saya ini kan, saya mohon maaf sama pemirsa, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada yang salah dari obrolan kita sore ini, itu datang dari saya. Kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan moga-moga ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembicaraan kita sore ini, apalagi ini bulan Ramadan. Betul. Jadi udah diketahui Bang Umar, Allah itu sampai daun jatuh pun tuh tahu. Apalagi omongan kita seperti ini. Nah, oleh karena itu dasarnya adalah begini. Kenapa sih saya ingin angkat Islam secara kafah? Umat Islam itu pertama itu adalah rukunnya itu adalah membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya di sini? Ini resiko ini kita mengucapkan sumpah ini janji. Resikonya adalah syahadat itu ya. Syahadat itu. Kalau nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat, ini ya berarti non-muslim. Perjuangan Nabi sebelum Nabi Muhammad itu hanya menegakkan ini. Akidah ini, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau seandainya kita udah mengucapkan janji ini, sumpah setia ini, berarti konsekuensi logisnya adalah mengikuti semua aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana aturan itu dibuat? Itu adanya di Al-Quran. Betul. Semua itu ada 114 surah itu, semua isinya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini maksud saya itu belum lagi begitu
diturunkan ke siapa Al-Quran? Itu adalah mukjizat terbesar yang diterima oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Iya, Bulan Ramadan ini nih, semua melaksanakan tadarusan, perintah melaksanakan. Nah, tapi begitu selesai, kenapa ini nilai-nilai real daripada Al-Quran ini begitu keluar dari masjid, begitu keluar dari rumah, tempat ibadah, sepertinya dilupakan. Betul. Nah, Menarik. padahal ini hanya penting di dalam masjid. Ini yang jadi keprihatinan kita bersama lah. Sehingga bagaimana luar biasanya kita. Ya contohnya di dalam Al-Quran ke semua diatur itu. Untuk rahmatan lil alamin. Semua ilmunya ada di dalam Al-Quran. Betul. Tentang pernikahan ada, tentang perintah sholat ada, tentang perintah puasa ada, tentang zakat, tentang semua ada semua. Iya. Ada semua di sana. Hubungan dengan tetangga, hubungan sosial, Hablum minan nas ya. semua ada. Iya. Gitu loh. Nah, kenapa ini nggak bisa kelihatan di wajah Muslim tuh begitu berhubungan dengan masyarakat? Kenapa kita membiasakan contoh? Di sana itu udah ada, dalam Al-Quran udah ada perintah kalau dagang, kalau timbangan nggak boleh. Ya. Curi timbangan. Mengurangi timbangan. Betul. Kalau seandainya mau ngomong, hargailah jujur. Iya. Di dalam surat Luqman bagaimana cara mendidik anak. Semua ada gitu. Ada. Nah, ini yang maksud saya, kenapa saya ini angkat, harusnya ini pengejawantahan daripada ini, harus kita bisa diamalkan. Ini masalahnya di mana ini? Kan itu jadi masalahnya. Kenapa ini nggak bisa sampai gitu? Jangan sampai ilmu Al-Quran itu hanya dipunyai oleh ustadz, oleh ulama. Harusnya juga masyarakat awam juga tahu itu, minimal ini maknanya, sehingga ini bisa sampai yang namanya ke semua rumah-rumah Muslim. Nah, kalau ini sudah diamalkan, insya Allah. Betul. Dan bukan saya ngomong, Allah yang menjamin. Rahmat semua ini. Nah, rahmat bagi seluruh alam dan seluruh isinya. Dan harus diketahui, permasalahannya ini kalau begitu kita baca di dalam Al-Quran itu, tidak ada satupun perbuatan manusia ini, bukan hanya manusia ini, makhluk seluruh alam semesta jagat raya ini yang tidak diketahui. Iya, betul. Dan masalahnya kan manusia, contoh nih, mohon maaf, ada beberapa pejabat misalnya, begitu selesai sumpah, pejabat kan banyak juga melanggar sumpah itu. Betul. Begitu juga yang janji-janji kampanye, oh ini misi visi misi segala macam. Dikiranya itu nggak ada tercatat itu. Iya. Padahal betul, itu tercatat semua. Kalau seandainya ini sampai ilmunya ini bukan hanya hanya di anunya aja, harus dimaknai ini secara keseluruhan. Harusnya ini kan, ini saya ini diawasi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semua. Kan Allah juga menjamin bahwa juga Allah Maha Pengampun, semua ada. Asmaul Husnanya itu lengkap. Nah, ini yang maksud saya juga merinding Bung Umar ngomong kayak begini. Iya, betul. Ya, semoga Allah ya meridhoi pembicaraan kita ini dan didengar oleh masyarakat secara umum bahwa Al-Quran itu lengkap, Bung Umar. Mukjizat terbesar. Semua perintah yang ada di bumi ini dasarnya dari sana semua. Nah, itulah makanya saya bilang jangan sampai menganggap bahwa Islam itu kalau ditangkapi secara setengah-setengah, parsial, ya itu timbulnya itu ada yang ingin cepat-cepat masuk surga, yang timbullah yang namanya aliran-aliran yang namanya apalah teroris lah, apa segala, karena ingin cepat-cepat itu. Padahal prosesnya untuk sampai, sebenarnya kita di dalam Al-Quran itu jangan dulu kita langsung berpikir ke sana, karena masuk surga, masuk neraka itu kan kumulatif dari perbuatan kita di dunia. Gitu loh. Ngikuti nggak perintah itu? Kalau seandainya kan sama Allah dibikin pilihan ini. Kalau mengikuti perintah saya atau mengikuti perintah setan. Ini kan dia ini setan ini kan ciptaan Tuhan juga yang sudah dia, tapi dia udah janji. Ya, iblis ini kan. Gitu loh. Nah, di situ maksud saya. Ini bagaimana kita
bisa mengaplikasikan tiap hari. Salah satu contoh yang menurut saya yang paling umum adalah tentang bagaimana mendidik. Yang skup yang paling kecil itu surat Luqman itu. Perintah bagaimana mendidik anak di rumah tangga. Kalau ini semua ini terjadi, udah tumbuh dengan baik dan dikenal baik dengan ini makanya luar biasa. Saya bukan ahli yang menghafal semua Al-Quran enggak, tapi minimal di sana itu kalau sedikit dibaca ada semua ada, nggak ada satupun yang nggak ada. Menarik ini, Pak gitu loh, Dr. Hewan Arsat. Jadi intinya mungkin yang saya tangkap adalah bahwa yang ada di Al-Quran itu bagaimana kita secara kafah menerapkannya, gitu ya. Iya. Pak Ustaz, ya. Jadi kayak begitu. Jadi maksud saya Islam sumbernya apa? Jadi gini, kan kebetulan saya sebelum datang ke sini itu ada teman saya menanyakan. Betul. Saat Padang Mahsyar itu ada nggak alam akhirat? Iya. Di alam akhirat itu. Ya, oke. Nah, kan kamu belum pernah ke sana. Nah, inilah salah satu contoh-contoh pertanyaan. Padahal dia ini Islam. Iya. Berarti kan kita. Nah, yang menceritakan yang firman Allah tentang Padang Mahsyar, tentang kiamat itu kan ada di Al-Quran. Tapi kan mungkin nggak pernah dibuka kan, gitu loh. Iya. Padahal itu termasuk rukun iman yang harus kita percaya. Yakini. Iya, betul. Gitu loh. Jadi, Bung yang salah satunya kita rukun iman kita ini kan Al-Quran. Iya, betul. Ya, Al-Quran itu. Tapi kita kan, ya mohon maaf, sampai ada mas kawinnya bawa mahar Al-Quran itu, tapi dari mahar sampai punya cucu simpan aja di lemari itu, nggak pernah dibuka. Betul. Nah, kebetulan sekarang kan teknologinya kan sudah ada. Betul. Di HP udah ada, tinggal buka gitu Bung Umar. Jadi maksud saya ambil judul itu timbul keperhatian kita bersama bahwa bagaimana ini isi Al-Quran ini sampai ke masyarakat awam, sehingga sampai saya tulis di situ. Sekarang kan anggota DPR MPR itu kan mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan. Yang itu juga di bagi yang Muslim ya disisipkanlah itu gitu. Bahwa perintah contoh, kalau perintah Al-Quran kan nggak ada yang berani ganggu gugat. Betul. Begitu Anda kan Bung Umar kan puasa hari ini. Yang merintah siapa ini? Bukan presiden kan, bukan Allah. Gubernur, dia perintah Al-Quran. Tapi semua orang umat melaksanakan kan. Betul. Ini bukan ini. Di situ maksud saya. Jadi kita kalau sudah sebagai pengamat sosial masyarakat, Pak Arsat itu melihat kalau itu diterapkan ajaran Al-Quran secara kafah itu, ya insya Allah sejahtera, makmur, dan dijamin itu. Gitu ya. Iya, jangan setengah-setengah tapi. Jangan setengah, secara kafah. Menarik ini, Pak. Surat Al-Baqarah ayat 28 itu turun asbabun nuzulnya. Kenapa turun surat itu? Karena ada salah satu orang Yahudi yang munafik. Jadi dia memeluk Islam. Tapi dia sebelahnya juga mempercayai terhadap agama Yahudi dia. Nah ini yang nggak boleh itu tuh kayak begitu. Inilah akidah itu. Kalau udah percaya sama Allah aja. Nggak boleh diganggu gugat itu. Gitu loh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini prinsip dasar. Begitu keluar dari situ, nah ini yang sudah nggak ini tuh, yang nggak boleh lagi namanya tidak 100% lagi itu. Jadi kafir itu kan. Gitu. Ya, Pak Dr. Hewan Arsat, ini waktu juga menarik ini diskusi kita ya. Ya kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita pada sore hari ini temanya adalah Islam secara kafah bersama Dr. Hewan Arsat Husin, pemerhati sosial masyarakat Lampung. Kita akan lanjutkan pemirsa pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.